Sobat Verbum Domini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa dan salam sehat. Dalam menjalani setiap derap langkah kehidupan kita, terdapat begitu banyak hal yang selalu kita perjuangkan. Hal yang selalu kita perjuangkan adalah untuk mendapatkan sepiring nasi, berjuang untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Bahkan kita pun berjuang untuk mengikuti Sang Guru sejati, yakni Yesus Kristus, agar kita dapat melewati setiap rintangan hidup yang selalu datang menghampiri kita. Bagi saya pribadi, seperti yang dinarasikan dalam bacaan Injil hari ini, di mana Yesus menguji kita untuk melewati pintu yang sempit jika kita ingin masuk dalam kerajaan surga. Ilustrasi atau gambaran pintu memiliki makna lain yang sangat mendalam, yakni gambaran akan kerahiman Allah yang mana terwujud dalam kasih-Nya kepada kita. Namun perlu kita sadari bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan, kita harus melewati jalan yang tidak mudah, bahkan kita harus siap melewati setiap rintangan yang ada di depan mata kita. Demikian pula jika kita ingin memperoleh keselamatan, hanya melewati jalan yang lurus saja, tetapi jalan yang berliku-liku. Untuk itu, kita mesti menanamkan semangat juang yang tinggi agar kita dapat mencapai kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan dalam kerajaan surga. Dalam kehidupan kita, pintu yang sempit itu dipaparkan dalam satu pertanyaan berikut. Siapakah di antara kita yang menerima jika dirinya direndahkan? Inilah dasar usaha kita agar dapat melewati pintu yang sempit itu. Tawaran telah diberikan, tetapi keputusan ada pada kita manusia. Apakah menerima atau menolaknya? Pada saat ini, kehendak bebas kita menjadi
penentu keselamatan. Marilah melatih diri kita agar kita berjuang melewati pintu sempit yang diadakan oleh orang lain, sehingga kita dapat memperoleh keselamatan. Semoga